pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jamaah kita bisa masuk ke Saudi. Sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umroh ini sehingga nanti para jamaah bisa berangkat. Santri juga sudah saatnya untuk bisa menjadi pemimpin di negara kita ini. Karena dengan bekal karakter integritasnya yang luar biasa itu, kita yakin kalau santri pada suatu saat memimpin di banyak lini di negara ini. Sari Berita Pagi, pemerintah Arab Saudi telah memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan ibadah umroh jamaah Indonesia. Dalam momentum Hari Santri tahun ini, para santri diminta siap menjadi pemimpin. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 22 Oktober 2021 bersama saya Rizky Lestarto. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan Indonesia menjadi negara terbaik dalam laju penyuntikan vaksin COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain yang bukan berstatus sebagai produsen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengimplementasikan berbagai program untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti yang diprediksi oleh BMKG sebelumnya. Polres Cianjur, Jawa Barat masih menerapkan metode ganjil genap di sepanjang jalur puncak sebagai upaya menekan mobilitas kendaraan terutama saat libur panjang akhir pekan. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan lampu hijau bagi jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Di lain pihak, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji membeberkan adanya kemungkinan biaya umroh yang akan kembali naik mencapai 30 juta rupiah. Berikut laporan dari Safira Malia. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin bagi jamaah dari Indonesia untuk melakukan ibadah umroh di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Ketua Umum Himpunan Penyelenggaraan Umroh dan Haji Budi Darmawan memperkirakan biaya umroh di tengah pandemi akan naik sekitar 30% atau mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Kenaikan biaya ini dikatakannya merupakan dampak dari penerapan protokol kesehatan ketat baik oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Kemungkinan kenaikan harga itu kalau awal dari dulu kondisi normal kita memberikan referensi sebesar 20 juta rupiah pada masa pandemi 26 juta sebelum ada PCR dan aturan-aturan itu, kemungkinan akan menjadi kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30% lagi. Jadi bisa jadi di atas 30 jutaan. Itu hanya sekedar gambaran. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Lebih lanjut, Budi berharap para calon jamaah umroh dapat mengerti bahwa kenaikan harga ini adalah untuk menyelaraskan aturan baru di masa pandemi COVID-19.
Nah, ini juga menjadi pemberitahuan atau informasi yang harus dimengerti oleh kondisi jamaah. Harga-harga yang akan terjadi kenaikan bukan dari harga paketnya, tetapi karena aturan-aturan yang dibuat, baik itu dari karantinanya, PCR di Indonesia, maupun asuransi ataupun PCR yang harus didapat oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Indonesia diketahui terus melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi sebagai ikhtiar agar jamaah Indonesia kembali dapat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Seluruh koordinasi dilakukan sehingga jika kelak pintu masuk bagi jamaah Indonesia kembali dibuka, maka perjalanan, pelaksanaan ibadah, serta kepulangan jamaah dapat berlangsung baik, sehat, dan aman dari penyebaran kasus COVID-19. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, pemerintah telah menerima surat pemberitahuan bahwa Arab Saudi mulai mempertimbangkan pembukaan kembali pintu ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia. Beberapa hal teknis secara intens dibahas kedua negara dan membutuhkan kesepakatan bersama. Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jamaah kita bisa masuk ke Saudi. Karena memang ya teknis ya, saya juga kalau kita tanya mungkin teman-teman teknis bisa mengatakan mungkin 10 hari Pak. Tapi ya kan pembicaraan sangat dinamis di lapangan. Jadi mohon ditunggu sebentar, mohon ditunggu dulu sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umroh ini sehingga nanti para jamaah bisa berangkat. Eko mengungkapkan beberapa hal teknis tersebut diantaranya upaya sinkronisasi aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi serupa yang dimiliki pemerintah Arab Saudi, yakni Tawakalna. Tujuannya agar status kesehatan khususnya sertifikat vaksinasi jemaah Indonesia dapat dibaca atau dipastikan saat melakukan ibadah di sana. Dan saat ini upaya tersebut masih dalam proses. Kemudian hal teknis lainnya adalah terkait vaksin dan booster, di mana pemerintah Arab Saudi hanya memberlakukan 4 jenis vaksin yang dipakai, di antaranya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Sementara itu 10 nelayan asal Indonesia sempat ditahan oleh Agensi Penguatan Maritim Malaysia dan akhirnya mereka bisa tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Mereka dibebaskan setelah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia melakukan negosiasi dengan otoritas pelabuhan Penang, Malaysia. Joko Saputra melaporkan selengkapnya. Tanpa mereka ketahui, mereka menangkap ikan itu bisa saja terbawa arus. 10 nelayan Indonesia asal desa Palu Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang sempat ditahan pihak Agensi Penguatan Maritim Malaysia (APMM) selama 18 hari. Akhirnya tiba di dermaga Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Lawan, Kota Medan pada Kamis kemarin. Kepulangan para nelayan dikawal langsung oleh kapal patroli Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) hingga akhirnya telah dipertemukan kepada pihak keluarga. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lawan Andre Pahrul Syah mengatakan jika 10 nelayan tertangkap pada 3 Oktober saat terjebak dalam cuaca buruk. Diduga para nelayan tradisional terbawa ombak dan melintasi wilayah perairan Penang, Malaysia. Tanpa mereka ketahui, mereka menangkap ikan itu bisa saja terbawa arus gitu ya, hingga menangkapnya di melewati perbatasan di perairan Malaysia. Dan bersyukur memang prosesnya itu cepat. Dalam arti kata, belum ada seminggu tertangkap, kita sudah bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Mendengar laporan itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Agensi Penguatan Maritim Malaysia untuk melakukan klarifikasi serta perundingan. Pihaknya juga meminta keringanan pada APMM dan meyakinkan bahwa para nelayan tersebut merupakan nelayan tradisional. Kapasitas 2 kapal penangkapan ikan juga hanya berukuran 5 hingga 17 ton tanpa ada radar dan juga peralatan modern. Beruntung, para nelayan dapat dibebaskan tanpa melewati proses mahkamah di Malaysia. Beda sudah melewati prosedur proses mahkamah di Malaysia itu tadi saya katakan cepat karena mereka langsung begitu ada kasus langsung dibawa ke mahkamah langsung ketok palu, sangat cepat, sehingga kalau sudah ketok palu upaya kita memulangkan juga akan sulit karena apapun ceritanya itu kan sudah melalui proses hukum gitu loh. Sementara Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sumatera Utara Julfahri Siagian mengatakan jika para nelayan ini ditangkap oleh APMM karena mereka telah melewati batas wilayah masuk di perairan Malaysia. Mendengar hal itu, pihaknya berkoordinasi dengan KKP, Bakamla, TNI Angkatan Laut serta Polair untuk melakukan negosiasi dengan pihak APMM. Menurut Julfahri, pemulangan 10 nelayan itu sempat terjadi keterlambatan.
sebab mereka harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya terhadap COVID-19. Ini pun sudah pulang, kita bersyukur. Tapi yang masih ada di sana kita harus advokasi lagi. Ini masih di data, tapi sekitar 20-an. Langkat dan nilai tetap. Tapi poin kita adalah masih ada nelayan kita yang ditahan di sana. Nah ini kita harus mengadvokasi kembali. Zulfari mengungkapkan bahwa di Sumatera Utara pihaknya baru saja memulangkan 5 nelayan dari Malaysia. Kelima nelayan itu dipulangkan setelah menjalani proses hukum di Malaysia. Total saat ini masih ada 20 lebih nelayan asal Indonesia yang masih menjalani masa tahanan di negara Malaysia. Kita beralih ke informasi lainnya, memperingati Hari Santri Nasional di hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Para santri diminta untuk bisa siap memimpin. Seperti apa yang dimaksudkan? Tika Budiman menyampaikan informasinya. Untuk santri di Jawa Tengah, semangat terus di tengah pandemi ini. Memperingati Hari Santri Nasional tahun ini yang mengangkat tema Santri Siaga Jiwa dan Raga, para santri diminta untuk membekali diri pada kompetensi penunjang lain di samping pendidikan agama. Ketua Panitia Hari Santri Nasional di Jawa Tengah, Isdianto kepada RRI menyebut, kompetensi lain itu seperti bidang ilmu, teknologi, dan juga ekonomi nasional, sehingga dapat berkontribusi pada negara. Santri juga sudah saatnya untuk bisa menjadi pemimpin di negara kita ini. Karena dengan bekal karakter integritasnya yang luar biasa itu, kita yakin kalau santri pada suatu saat memimpin di banyak lini negara ini, maka Indonesia akan semakin kuat, tidak akan banyak korupsi, karena memang santri harapan kita. Jadi ini kita jadikan sebagai kebangkitan para santri. Santri harus sehat, baik sehat pemikiran, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat kecerdasannya. Salah satu santri dari Pondok Pesantren Gontor, Kade Zaki Dia Sucaksono menyebut, santri siaga jiwa dan raga berarti harus siap terus berada di jalan Allah. Semangat terus di tengah pandemi ini, bila kita sedang berjalan jihad fisabilillah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kuat, tabah, berkah, serta bermanfaat. Lebih jauh, remaja kelahiran Bogor ini berharap para santri di Jawa Tengah dapat mengingat kembali, meneladani semangat jihad para santri yang digelurakan para ulama. Selain mengajak seluruh santri disiplin menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi COVID-19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga meminta para santri siap menghadapi tantangan ke depan, diantaranya mengejar kemajuan ilmu pengetahuan. Pesan tersebut disampaikan Khofifah dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional yang masih dalam kondisi pandemi. Berikut dikutip oleh Hari Santri tahun ini kita berada pada suasana pandemi COVID-19. Hari ini yang kita lawan adalah COVID-19. Maka cara melawan tentu adalah dengan pola hidup bersih dan sehat. Cara kita untuk mengejar kemajuan adalah dengan terus tidak berhenti mencari ilmu. Cara kita untuk bisa mereduksi kemiskinan adalah dengan bekerja keras. Format-format seperti inilah tantangan santri hari ini dan yang akan datang. tema yang Hari Santri ambil di tahun 2021 ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga, yang juga merupakan komitmen seumur hidup santri untuk membela tanah air yang lahir dari sifat santun, rendah hati, serta pengalaman dan tempaan selama di pesantren. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menyoroti kondisi dan kinerja sejumlah BUMN di Indonesia. BUMN dianggap sebagai pemberi manfaat bagi masyarakat selama ini. Dan bagi yang tidak punya manfaat bagi masyarakat diminta agar ditutup sehingga tidak membebani keuangan negara.
Namun di satu sisi DPR juga menilai jika tidak majunya BUMN Indonesia disebabkan karena adanya dualisme yang menaungi BUMN. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada. Selamatin gimana kalau sudah kayak gitu? Presiden Joko Widodo tampak gusar melihat pertumbuhan dari sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN yang terkesan hidup segar, mati pun tak mau. Menurut Presiden, tidak boleh lagi ada proteksi dari pemerintah buat BUMN karena hanya akan membuat BUMN itu tak mampu bersaing dalam dunia bisnis yang sehat. Presiden Jokowi malah memerintahkan Menteri BUMN untuk menutup BUMN yang tidak sehat. Kalau yang lalu-lalu, BUMN yang banyak, terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Jadi tidak ada yang namanya proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi itu. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada. Selamatin gimana kalau sudah kayak gitu? Tapi Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Maman Abdurrahman mengatakan kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para direksi BUMN yang tidak sehat itu. Menurut Maman, terpuruknya kondisi di banyak BUMN itu tidak lepas karena adanya dualisme kementerian yang mengurusi BUMN, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Teknis yang mengurusi teknis dan operasionalnya. Karena hampir majoriti BUMN kita bermasalah. Pertanyaannya, apakah salahnya di personil-personil orang itu? Tidak. Salahnya ada di corporate culture yang terbentuk karena ada dualisme kementerian di mata kepala para pejabat-pejabat perusahaan BUMN itu. Ini realitas loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka itu korban-korban dari tarungan dua kementerian, Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN. Akhirnya apa? Yang paling bisa disalahkan adalah direksi-direksi BUMN. Permasalahannya adalah karena ada Kementerian BUMN yang akhirnya menyebabkan Kementerian Teknis sering sekali program-program untuk penyelarasan hal-hal operasi dan teknis tidak berjalan. Maman menambahkan koordinasi operasional antara BUMN dengan Kementerian Teknis seringkali tidak jalan